Iya. Kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, Dia yang beristiwa di atas arsy-Nya, yang senantiasa memberikan karunia kebaikan yang tak terhingga untuk kita semua. Berbagai macam kebaikan yang tidaklah terwujud kecuali hanya atas ketentuan, rahmat dan keutamaan darinya. Termasuk dengan dimudahkannya kita berkumpul di majelis ilmu seperti ini. Karena ini adalah kebaikan untuk kita semua, insyaallah ta'ala. Padanya akan diberikan rahmat, padanya akan diliputi dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Jalla wa'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosa bagi yang hadir, dan berbagai kebaikan secara khusus terkait dengan akhirat kita insyaallah ta'ala. Dan termasuk hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, nikmat Allah kepada hamba dipertemukan dengan momentum-momentum yang memiliki keutamaan. Momentum-momentum yang luar biasa kedudukannya dalam agama. Momentum yang padanya diangkat derajat. Momentum yang di saat itu terhapuskan catatan dosa. Di antaranya momentum tersebut adalah bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka ketika diperjumpakannya hamba dengan momentum-momentum yang terbaik, ya, di antaranya bulan Ramadan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disadari. Ya, maka semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah dan dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita pun diberikan keberkahan oleh Allah darinya. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fihi. Ya Allah, perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan dan berilah berkah darinya untuk kami. Innahu waliyudzalika wal qadiru. Ya, bulan Ramadan adalah kesempatan yang sungguh sangat luar biasa. Momentum yang sangat luar biasa. Bulan Ramadan itu hadirin adalah sayyidus syuhuris sanah, penghulunya bulan. Ya, bulan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang kata Nabi, tuftahu fihi abwabul janan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka jahim, dibelenggunya syaitan-syaitan, dan dibebaskannya mereka-mereka dari hamba-hamba dari api neraka. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa, momentum yang sangat mulia dalam agama kita. Maka hendaknya kita rebut kebaikan darinya dan tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Dan semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, raghiba anhum rajulin dakhala alaihi syahru Ramadan thumma salakha qabla yukfar lahu.
Celakalah hamba yang masuk bulan Ramadan sampai berlalu bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Celaka, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Dia yang berjumpa dengan bulan Ramadan, dia yang telah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, tapi nggak mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Makanya wajar Nabi mendoakannya dengan kecelakaan. Ini kan doa sebenarnya. Nabi berdoa dan diaminkan oleh malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Ingat hadisnya? Bahwa Rasulullah SAW ketika naik mimbarnya ada malaikat Jibril. Ya. Nah, di setiap tiga anak tangga mimbar itu Nabi berdoa di setiap anak tangganya. Tangga pertama doa, tangga kedua doa, tangga ketiga doa. Tiga anak tangga mimbarnya Nabi. Di setiap doa tersebut diaminkan oleh malaikat Jibril. Saya ceritakan sedikit hadisnya. Hadis Abu Hurairah dan juga dari sahabat Barra bin Azib dan selainnya, Imam Tirmidzi dan selainnya. Abu Hurairah yang bertanya, ya Rasulullah bima amantabi, kenapa engkau mengaminkan? Apa yang kau aminkan? Karena kan para sahabat gak tahu tuh ada malaikat Jibril yang datang. Tiga doa Nabi. Salah satu doanya ini, raghiba an humri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Celaka dan semoga binasa raghiba anfud. Kalau secara letterleks atau tekstual, kalimat raghiba anfud itu kalau diartikan terkena tanahlah hidungnya seseorang. Dia jatuh terkelungkup, kepalanya dulu ke bawah. Itu adalah penggambaran untuk keadaan yang hina. Ya. Terhinalah dia yang masuk bulan Ramadan sampai habis bulan Ramadan, tapi sedikit pun dia nggak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Binasa dan binasa. Malaikat Jibril, kata Nabi SAW, Malaikat Jibril memerintahkan aku mengatakan amin. Aku tuh amin. Jadi ini doanya Malaikat Jibril yang disampaikan Nabi dan Rasulullah mengaminkan. Ya. Maka jangan kita termasuk ke dalam golongan tersebut, hadirin. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Kabir, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang menjalankan puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali cuma menahan lapar dan haus. Hadirin, dua hadis ini menggambarkan kepada kita. Yang pertama, dia mendapatkan momentum bulan Ramadan. Yang kedua, dia yang telah menjalankan puasa. Dan dua-duanya sama. Tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jadikan ini sebagai cambukan untuk kita semoga tidak termasuk golongan itu. Dia yang mendapatkan momentum bulan Ramadan sampai habis bulan Ramadan nggak dapat maghfirah. Dia yang sudah dapat bulan Ramadan dan telah berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Allahul musta'an. Untuk itulah hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini akan kita bahas di malam hari ini. Kita beri judul dengan kaidah penghambaan di bulan Ramadan. Qawaid ta'abbud di Ramadan. Sebuah risalah yang kita nukil dari tulisan oleh Arif Ibn Mazid As-Suhaimi, jazahullahu khairan. Ya, dengan begitu bagusnya penulis menjelaskan di sini dan kita akan mengintisarikan apa yang beliau sampaikan. Kita perlu membahas ini, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kaidah-kaidah penghambaan di bulan Ramadan.
agar kita jadikan bekal sehingga semoga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa optimal Ramadan tahun ini. Kita mudah-mudahan lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Seandainya Ramadan inilah Ramadan yang terakhir untuk kita, semoga kita menjadi hamba yang terbaik dari bulan Ramadan ini. Dan itu butuh bekal. Maka kita akan baca dari risalah ini ada 6 kaidah. 6 kaidah dan bisa juga mau dikatakan prinsip dalam penghambaan di bulan Ramadan. 6 kaidah, 6 prinsip dalam penghambaan di bulan Ramadan. Mari kita cermati bersama-sama. Mari kita pelajari bersama-sama. Dan saya berharap kita mengingatnya dengan baik. Seandainya teman-teman ingin mendiskusikan, mari kita diskusikan sama-sama. Majelis ini adalah majelis yang terbuka. Kalau ingin ada yang ingin didiskusikan, disampaikan, interupsi, kita sangat membuka hal tersebut, kesempatan untuk itu. 6 kaidah atau prinsip tersebut. Yang pertama kata penulis, an-nadharu fi maqasid tashri'i fi ibadati shaum wa adam an-nadhar fi ada'il ibadat ada'an mujarradan. Prinsip atau kaidah yang pertama, senantiasa memperhatikan maqasid syariah. Maqasid syariah dari ibadah puasa. Bukan hanya sebatas fokus pada bagaimana menjalankan puasa. Perhatikan ini kalimatnya. Fokus memperhatikan maqasid syariah. Apa maqasid syariah itu? Maqasid syariah adalah tujuan penetapan sebuah syariat. Apa tujuan penetapan sebuah syariat itu? Apa tujuannya? Itu maksud dari maqasid syariah. Al-ghayat allati wudi'at atau wada'at syari'atu li tahqiqiha. Tujuan atau latar belakang bahkan yang ditetapkan oleh syariat untuk sebuah amalan. Ini maqasid. Nah, prinsip kita hadirin yang pertama adalah fokuslah untuk senantiasa memperhatikan apa tujuan adanya ibadah yang namanya puasa. Bukan hanya fokus kepada bagaimana saya berpuasa. Walaupun bagaimana berpuasa secara teknis itu penting, betul. Nanti kita juga bahas, kita akan singgung. Tapi hendaknya senantiasa prioritaskan, dan ini termasuk perkara yang mendasar untuk kita selalu memperhatikan maqasid syariah. Maksud dari syariat ini adanya puasa itu apa? Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para ulama menjelaskan di antaranya bahwa paling tidak dari sekian banyak maqasid syariah dari ibadah puasa ada 3 maqasid syariah. Tujuan utama ibadah puasa itu 3. Yang pertama, an na'lama anna siyama wasilatun li tahqiqit taqwa. Bahwa yang namanya puasa itu adalah pengantar untuk terwujudnya ketakwaan kepada Allah. Baik, sebelum saya lanjut hadirin, ini prinsip dan kaidah yang pertama, fokuslah memperhatikan maqasid syariah. Apa maqasid syariah tadi, ringkasnya apa? Tujuan penetapan sebuah syariat. Jadi gini, perhatikan teman-teman, saya ngajak antum semua untuk kita menyamakan persepsi. Kalau antum seandainya nih
ingin melakukan perjalanan ke Solo, misalnya Solo. Tujuan antum apa? Solo. Maka sudah tentu dalam perjalanannya untuk antum ke Solo itu pasti banyak tempat yang antum singgahi. Insyaallah. Yang pastinya adalah rest area untuk buang hajat, untuk sholat, untuk dan sekian banyak tujuan. Betul? Walaupun kita singgah-singgah, walaupun kemanapun juga, tetaplah di benak Anda yang ingin pergi ke Solo, itu Solo. Betul? Solo. Karena apa? Karena apa? Karena Solo adalah tujuan. Jadi kita tidak akan terganggu nih pikiran kita karena kita pengen ke Solo. Kita tidak akan menghabiskan pikiran kita fokus kepada rest area dan segala macam. Kita hanya sebatas seperlunya, lalu kita tinggalkan karena kita akan ke Solo. Kita akan mewujudkan apa yang kita inginkan tersebut. Dan kita tidak akan menghabiskan pikiran untuk pengantar-pengantar itu. Nah, inilah penjelasan pertama ini hadirin. Prinsip dan kaidah yang pertama. Fokuslah memperhatikan tujuan maqasid syariah dari ibadah puasa. Ada 3. Yang pertama, bahwa puasa itu apa? Sebagai pengantar untuk ketakwaan kepada Allah. Ini semua kita insya Allah sering mendengar ayatnya. Hafalkan semuanya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Bertakwa, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi motivasi bagi seseorang untuk berusaha menjalankan perintah dan berusaha menjauhi larangannya karena mengharapkan pahala dan takut akan dosa. Itu takwa. Maka ini yang diinginkan dengan puasa. Jiwa ini yang diinginkan dengan puasa. Bisa dipahami? Kalau dari dasarnya aja kita nggak tahu apa itu puasa, itulah yang membuat puasa-puasa kita itu kurang bermakna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini diantara maqasid yang pertama dari ibadah puasa. Yang kedua, maqasid yang kedua, an-nasiyam wasilatun li syukri ni'amillahi azza wa jalla. Bahwa puasa itu adalah wasilah atau pengantar agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Menjadi hamba yang bersyukur, kalau ingin menjadi hamba yang bersyukur, maka ternyata di antara caranya adalah dengan mewujudkan penghambaan dan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah sebutkan sebagai karakteristik para nabi dan rasul. Karakteristik para nabi dan rasul semuanya adalah hamba yang bersyukur. Seperti Nabi Daud yang disebutkan di surat Saba, abdan syakura. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, balillaha fa'bud wa kum min ibadihi syakur. Balillaha fa'bud balillahi fa'bud wa kum min ibadihi syakur. Beribadalah hanya kepadanya dan jadilah termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Coba pastikan dulu ayatnya. Balillahi fa'bud. Ada yang hafal ayatnya? Ya. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin.
Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jadilah termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Ayat ini menjelaskan dua hal. Az-Zumar 66. Yang pertama tentang penghambaan, peribadahan kepada Allah. Yang kedua tentang kesyukuran. Lihatlah Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa salat malamnya yang luar biasa? Maka Nabi menjawab, "Afalan akun abdan syakura." Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka ringkasnya, kalau Anda ingin menjadi hamba Allah atau ingin menghambakan diri kepada Allah dengan benar, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan kalau Anda ingin bersyukur kepada Allah, maka wujudkanlah dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang bertauhid, menghambakan diri, selalu beribadah kepada Allah. Maka kalau ada yang mengatakan syukuran, untuk bersyukur kepada Allah, dia katakan syukuran, acara syukuran, tapi mengandung maksiat kepada Allah, apalagi mengandung kesyirikan selama-lamanya, tak akan pernah dianggap sebagai bersyukur kepada Allah. Atau sebaliknya, Anda ingin mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, tapi yang tidak pernah bersyukur kepada Allah dengan 4 rukun kesyukuran, tidak pernah Anda wujudkan, maka tidak akan pernah teranggap Anda menghambakan diri kepada Allah dengan baik dan benar. Nah, berpuasa hadirin, itu wujud rasa syukur kita kepada Allah atas sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya di dalam bulan Ramadan itu, ya, mereka-mereka yang memiliki harta yang lebih, ya, sangat dimotivasi untuk bersedekah dengan memberi makan orang yang berpuasa. Kita juga diperintahkan untuk membayar zakat al-fitr, ya, mengeluarkan harta kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat selama ini yang Allah berikan kepada kita. Maka berpuasa itu dalam rangka mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Maqasid yang ketiga, an-siyama wasilatun litahdhibil akhlaqi wa tahsinus suluk. Bahwa puasa itu adalah wasilah atau pengantar untuk mewujudkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Ini puasa. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini yang harus kita ingat. Dan hendaknya senantiasa kita hadirkan ketika telah bulan puasa nanti tiba. Puasa ini adalah wasilah, pengantar bagi kita untuk agar memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'ama wa syaraba." Hadis riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang mengandung dosa, wal 'amala bihi, dan tidak juga meninggalkan perbuatan dosa, falaysa lillahi, maka bagi Allah takkan memberi balasan sedikit pun untuknya dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Tak diapresiasi oleh Allah, sia-sia. Dan dari sekian banyak akhlak tersebut, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, adalah terkait dengan lisan, ucapan. Dan ucapan dari seseorang itu bisa secara lisan yang terucap, atau ucapan bisa teranggap dari tulisan. Ini adalah pembahasan yang hendaknya di masa-masa ini selalu butuh untuk selalu diingatkan. Karena mulai terkikis untuk senantiasa memperhatikan adab, akhlak, khususnya terkait dengan ucapan.
Apakah yang langsung dari lisannya atau dari tulisan? Karena ucapan itu bisa juga teranggap dengan tulisan. Sebagian kita menganggap ucapan itu hanya dengan lisannya, lalu tidak memperdulikan apa tulisannya. Padahal tulisannya juga teranggap sebagai ucapan. Ketika dia mengucapkan sesuatu dengan tulisannya, maka teranggap dalam masalah ini. Di antara akhlak yang disinggung dan dikaitkan dengan puasa, karena memang itu di antara maqasid syariah dari ibadah puasa adalah memperhatikan lisan, agar tidak berbicara kecuali yang baik-baik, agar tidaklah berbicara dengan menyakiti orang lain, agar tidaklah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, atau berbicara dengan pembicaraan yang sangat bertentangan dengan syariat. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu min akli wa syurb, innama siyamu minal lagwi war rafath." Bukanlah puasa itu hanya dengan tidak makan, tidak minum. Tapi puasa itu adalah dengan tidak melakukan perbuatan lagwu, perbuatan yang sia-sia, tidak ada faidahnya, warrafath, dan perbuatan keji. Itu yang namanya puasa. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ada sebuah hadis yang menarik untuk kita semua perhatikan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan kepada Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin salat malamnya, banyak sedekahnya, rajin puasanya. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Akan tapi si fulanah itu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya min ahli nar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada kebaikan sama sekali pada wanita itu, bahkan dia di neraka. Puasa loh, masuk neraka. Puasa tapi masuk. Maka ingatlah ini maqasid syariah dari puasa. Maka yang kita bahas ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan adalah prinsip dan kaidah penghambaan kita kepada Allah di saat bulan Ramadan. Saya tidak membahas secara teknis bagaimana ibadah puasa mulai dari sahur sampai berbuka dan juga bagaimana mengisi malam-malamnya. Alhamdulillah secara teori kita sudah bahas. Dan ana yakin juga kalian semua untuk mendapatkan materi itu mudah. Betul? Betul tidak? Mudah. Tapi materi ini lebih penting untuk kita perhatikan bersama. Untuk kita semua. Saya yang pertama kali. Agar kita betul-betul bisa mengoptimalkan bulan Ramadan. Prinsip dan kaidah yang kedua. Al-i'tina bi fi'li a'zami ta'at allati ja'at an-nusus bil hassi ala fi'liha fi hadha syahr. Fokuslah kepada amal-amal ibadah al-a'zam yang tinggi kedudukannya sesuai dengan tuntunan syariat untuknya di bulan Ramadan. Fokuslah dengan amalan-amalan ibadah yang tinggi kedudukannya di bulan Ramadan, yang ada dalilnya. Kita semua tahu hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ya, banyak amalan-amalan, bahkan kita semua mungkin mendengar, semua kebaikan di bulan Ramadan itu berlipat-lipat pahalanya, ganjarannya. Agar tidak kita sia-siakan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, malam demi malam di bulan Ramadan. Betul. Begitu banyaknya. Semua kebaikan tanpa terkecuali tidak kita sia-siakan. Kita ambil, kita isi bulan Ramadan kita dengannya. Tapi fokuslah kepada amal ibadah yang luar biasa kedudukannya,
yang dispesialisasi oleh syariat di bulan Ramadan. Paham ini? Ya. Itu yang kita kenal misalnya puasa di siang hari. Itu kita kenal misalnya dengan salat tarawih di malam hari, qiraatul Quran, ya, umroh, bersedekah, memberi makan bagi orang yang berpuasa, i'tikafnya, ya, zakat fitrinya, ya, sahurnya itu sendiri, dan sekian banyak. Yang memang itu adalah amalan-amalan yang sangat agung, yang spesial di bulan Ramadan. Fokuslah itu. Ada di antara kita hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, untuk ibadah-ibadah yang syariat telah tetapkan untuk kita isi bulan Ramadan dengannya, sebagian kita kadang malas, lalu beralasan dengan kan kebaikan yang lain banyak. Betul? Kan banyak, semua kebaikan kan di bulan Ramadan ini kan akhirnya ada yang kebablasan lalu mengatakan tidurnya aja orang puasa berpahala. Karena sebenarnya nggak mau dengan amalan-amalan yang besar-besar tadi. Lalu menganggap betul semua kebaikan itu dibalas berlipat-lipat, betul. Ini kekeliruan. Prinsipnya salah ini. Paham? Sebagian kita malas dengan amalan-amalan yang memang disyariatkan, dimotivasi oleh syariat terhadapnya, tapi lebih kepada kebaikan-kebaikan yang secara umum itu. Makanya cara berpikir yang salah. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Para ulama menjelaskan bahwa ini di antara pelajaran kenapa Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah memperiankan puasa di bulan Sya'ban ini, puasa sunnah. Kita semua tahu kalau kita berbicara secara logika, yang namanya perlombaan pada umumnya pemenangnya adalah dia yang sangat terlatih, betul nggak? Pada umumnya yang namanya perlombaan apapun, apalagi yang namanya olahraga, ya nggak, Fik? Pada umumnya, ini secara umum ya, pemenangnya pasti dia yang telah sangat-sangat terlatih sudah, kemampuannya sudah di atas rata-rata. Hadirin, tidakkah kita ingin menjadi pemenang di bulan Ramadan? Dengan perlombaan-perlombaan yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dengan puasanya, dengan baca Qur'annya, maka latihlah diri sebelum masuk bulan Ramadan. Tingkatkanlah baca Qur'an sebelum bulan Ramadan. Tingkatkanlah salat kalian sebelum bulan Ramadan. Kalau sebelum Ramadan kita nggak berarti sudah, kita nggak meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, niscaya jatuhnya kayak gini nih. Nggak dapat kita keuntungan-keuntungan besar itu. Ya tetaplah dapat berkahnya, dapat kebaikan, tapi kita nggak jadi pemenang. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Oleh karena itulah di bulan Sya'ban ini justru mulailah. Masih ada waktu kurang lebih seminggu. Ada seminggu gak ini? Ada seminggu? Berapa hari? 5 hari. Emang rencananya? Hah? Rencananya hari apa? Rencananya. Hari apa itu? Rabu. Kalau nggak Rabu Kamis. Nanti seminggu lagi kurang lebih. Nggak sampai seminggu. 5 atau 6 hari. Ya, saya tanya perkiraan. Kalau nggak Rabu Kamis berarti ya. Pulang dari ini mulai tingkatkan bacaan Quran. Mulai nanti malam kalau bisa bangun atau sholat witirnya tingkatkan. Maka ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kemudian prinsip dan kaidah yang ketiga.
al-qiyamu bil ibadah wafqa syartain qabulil amal. Prinsip dan kaidah yang ketiga yang hendaknya selalu kita pegang, perhatikan nanti di bulan Ramadan agar senantiasa memastikan ibadah yang kita lakukan sesuai dengan syarat diterimanya amalan. Perhatikan selalu, amalan ibadah yang akan kita kerjakan itu terpenuhi gak syarat diterimanya amalan. Dan syarat diterimanya amalan itu dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, mutaba'atul Rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah dua syarat mutlak yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam sekian banyak Al-Qur'an dan ayat dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis. Di antaranya Allah berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ini ayat ada di beberapa surat ya. Ada di surat Hud, ada di surat Mulk, ada di surat Kahfi dengan lafaz ini. Kurang lebih sama. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu ingin menguji kalian untuk melihat siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Fudail bin Iyad rahimahullah, salah seorang ulama besar, menafsirkan ayat ini, ahsanu amal qala akhlasuhu wa aswabu. Dia yang terbaik amalannya, kata Fudail bin Iyad, adalah dia yang paling ikhlas dan paling tepat amalannya. Kata Fudail bin Iyad. Ya. Maka syarat yang pertama ikhlas. Beramal hanya karena Allah. Ikhlas adalah beramal hanya karena Allah. Beramal karena Allah atau beramal hanya karena Allah, aplikasinya itu banyak. Perhatikan, aplikasinya banyak. Beramal karena Allah bisa diaplikasikan dengan tatkala dia menginginkan ridhonya Allah. Aplikasinya bisa tatkala dia menginginkan surganya Allah. Bisa aplikasinya tatkala dia inginkan pahala dari Allah. Bisa diaplikasikan tatkala dia beramal atau beribadah ingin agar tidak dimurkai dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ini semua karena Allah. Ikhlas. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, syarat yang utama adalah keikhlasan. Maka mari kita senantiasa memperhatikan ini, dan khususnya kelak dalam bulan Ramadan. Latihlah diri untuk senantiasa menyembunyikan amalan ibadah kita, menyembunyikan sedekah kita, menyembunyikan amalan bacaan Quran kita, menyembunyikan amalan salat malamnya kita, menyembunyikan sekian banyak amalan-amalan. Tidak perlu dipamerkan, tidak perlu dipasang status. Lagi puasa nih, lagi buka bersama Darisman nih, makan lontong. Tidak perlu, sembunyikan. Ya. Jangan sampai hancur. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, banyak semangat ibadah luar biasa amalannya hancur hanya karena perbuatan semisal ini. Bulan Ramadan bukan bulan pamer, bulan untuk memperbanyak ibadah dan menyembunyikan ibadah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tidak akan menerima ibadah dari hambanya yang mengandung kesyirikan, dan di antaranya riya. Ana aghna syuraka'i anisyirki. Kata Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku sangat tidak butuh dari serikat-serikat itu.
Maka barang siapa yang menyekutukan aku dalam ibadahnya kepadaku, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberinya apa-apa dari ibadahnya. Sia-sia. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Syarat yang kedua, mutaba'atur Rasul. Hendaknya kita menjalani bulan Ramadan dengan sekian banyak amalan itu senantiasa berusaha menyesuaikan. Ini ada nggak petunjuknya Rasulullah? Ini ada nggak petunjuknya Rasulullah? Ada nggak sih hadisnya? Ada nggak sih keterangannya? Ada nggak sih dasarnya? Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang berbuat perkara baru dalam agama kami ini, bukan masalah dunia. Nabi telah membatasi fi amrina hadza, dalam urusan kami, agama ini. Ma laysa minhu, yang tidak berasal darinya, maka amalan itu tertolak. Dan dalam riwayat yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada dasarnya dari agama kami, maka tertolak. Hadis yang pertama lafadznya man ahdath, siapa yang berinovasi, menciptakan, ngarang-ngarang. Kalau lafaz yang kedua, siapa yang ikutin amalan yang juga sifatnya baru. Dua-duanya Nabi katakan tertolak. Maka ini syarat diterimanya amalan yang kedua, hadirin. Untuk mutaba'atur Rasul. Banyak di antara kita yang mengisi hari-hari, malam-malam bulan Ramadan dikatakan dengan ibadah, padahal itu nggak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita mengaku nih karena Allah, ikhlas mengharapkan balasan dari Allah, tapi kalau tidak pernah dituturkan Rasulullah SAW, maka Nabi telah tegaskan Allah nggak akan terima. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini prinsip, kaidah yang hendaknya senantiasa kita perhatikan saat kita menjalani bulan Ramadan nanti, agar selalu memperhatikan syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas karena Allah, dan yang kedua apa? Mutaba'atur Rasul, menyesuaikan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk inilah kalau kita memang punya prinsip ini, perhatikan. Kalau kita memegang prinsip yang ketiga yang ketiga ini, perhatikan teman-teman. Kalau kita berprinsip dengan prinsip yang ketiga ini, kita memegang kaidah yang ketiga ini, itu akan menjadi cambukan untuk kita selalu belajar, untuk mencari tahu bagaimana dulu Nabi sahur. Apa yang Nabi makan ketika sahur? Bagaimana cara Nabi sahur? Bagaimana Nabi mengisi siang harinya? Bagaimana Nabi berbuka? Bagaimana Nabi sholat tarawihnya? Bagaimana Lailatul Qadarnya, i'tikafnya? Selalu kita berusaha karena kita prinsipnya ini. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka ini jadikan prinsip untuk Anda melewati hari demi hari, malam demi malam, bulan Ramadan nanti. Ingat selalu, dua syarat diterimanya amal ibadah. Maka insya Allah Ramadan kita penuh dengan makna. Insya Allah. Sudah terdengar azan, saya akan lanjutkan insya Allah materinya di malam Ahad. Insya Allah. 3 kaidah yang tersisa. 3 lagi kan? Baik, kita telah bahas 3 prinsip dan 3 kaidah penghambaan di bulan Ramadan untuk kita mengoptimalkan diri di bulan Ramadan. Dari sebatas materi yang telah kita bahas bersama, barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, saya persilakan. Ada yang mau tanya? Yang pertama tadi apa teman-teman?
memperhatikan maqasid syariah dari yang namanya puasa. Ada berapa tadi kita jelaskan maqasid syariah dari puasa? 3. Pertama apa? Pengantar untuk ketakwaan. Yang kedua, wujud rasa syukur. Yang ketiga, akhlak yang mulia. Prinsip dan kaidah yang kedua, ayo. Ya. Paham ya penjelasannya tadi ya? Prinsip tersebut, miliki prinsip itu teman-teman. Barakallahu fikum. Jangan antum hanyut dan terikut dengan mungkin aja nih kita berada di circle dan lingkungan masyarakat yang mengajak kita beramal kebajikan, padahal itulah kebaikan yang bukan spesifik oleh syariat dianjurkan untuk puasa Ramadan. Paham gak? Ya, diajak antum misalnya habis waktu antum, habis pikiran antum, habis tenaga antum misalnya nih untuk mungkin kerja bakti, untuk apa segala macam. Ya itu kebaikan jelas. Betul. Tapi bukan yang spesialisasi di bulan Ramadan. Paham ini? Prinsip dan kaidah ketiga apa? Ayo, sesuai dengan syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan ada berapa? 2. Yang pertama apa? Yang kedua, ittiba, mutaba'atur rasul. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya nggak nih? Ya, Syamsi, apa Haidar? Fadhal. Ya. Ada yang ingat nggak? Seingat saya sudah pernah saya bahas di majelis sama teman-teman di sini. Ada yang ingat nggak? Darisman ingat kayaknya. Hah? Vicky ingat? Rukun syukur loh ya. Syukur itu harus ada rukunnya. Kalau nggak serukunnya maka syukurnya nggak dianggap. Ada 4 rukun syukur. Abah Novel di luar mungkin ingat? Ingat nggak? Ingat nggak? Vicky kan? Ngubuk-ngubuk catatan. Abah Haidar tuh sudah tahu pernah dan dia lupa. Dia sadar itu. Pernah dibahas dan beliau lupa. Syukurlah masih sadar. Apa? Pak Firdaus itu mau jawaban? Terus? Ah salah. Terus? Terus? Ah, enggak, salah. Rukun yang pertama namanya al-i'tiraf. Al-i'tiraf. Pengakuan dalam hati. Pengakuan di dalam hati. Hatinya betul-betul mengakui yang disertai dengan keyakinan bahwa semua kebaikan hanya datang dari Allah. Allah firman, "Fama bikum min ni'matin faminallah" di surat An-Nahl. Tidak ada satu nikmat pun pada kalian kecuali itu datang dari Allah. Ini yang pertama terkait dengan hati, keyakinan. Kalau mau diringkas silakan dengan bahasa. Meyakini dengan hati sepenuhnya tanpa ragu sebuah kebaikan itu hanya dari Allah yang menetapkan, yang menentukan. Rukun yang pertama terkait dengan hati. Rukun yang kedua terkait dengan lisan. Apa dah? Nah, terkait dengan lisan ini 2 bentuknya. Bentuk yang pertama memuja-muji Allah. Lisannya memuji Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau lengkapnya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu yang Nabi ajarkan. Memuji Allah. Bentuk yang kedua amalan lisan ini
menceritakan nikmat itu kepada yang lainnya dalam rangka bersyukur agar semakin mengagungkan Allah, bukan dalam rangka tafakhuran, bangga-banggaan. Enggak. Inilah yang Allah sebut di akhir surat Ad-Duha. Apa bunyinya? Akhir surat Duha dan akhir surat Duha apa, Fik? Akhir surat Ad-Duha? Apaan sih? Iya, yang terakhir surat Ad-Duha. Apa nih surat Ad-Duha? Apa nih, Fik? Ngawur. Apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayo. Dan adapun terhadap nikmat dari Rabbmu, ceritakanlah, siarkanlah. Itu arti ayat itu. Maka itu perintah Allah. Makanya kalau memang dibutuhkan antum ingin menceritakan nikmat, ceritakan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ya. Paham ini? Syarat rukun yang ketiga terkait dengan anggota badan, perbuatan, yaitu memanfaatkan nikmat-nikmat Allah itu untuk semakin dekat kepada Allah. Ya. Itulah ayat di surat Al-Kautsar. Allah berfirman, ayo Al-Kautsar. Ayo. Al-Kautsar. Pertamanya apa? Inna a'tainaka Al-Kautsar. Apa artinya? Sesungguhnya kamilah yang memberikan engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar dua tafsirnya atau artinya. Nikmat yang banyak, nama telaga atau sungai kelak di surga di akhirat. Telaga untuk Rasulullah, Al-Kautsar. Lalu setelah Allah menyebut nikmat yang banyak, lalu Allah perintahkan fasholli, maka salatlah li rabbik, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurban. Maka Syekhul Islam misalnya dan dia selain beliau menjelaskan, mengambil pelajaran nih, ketika datang perintah setelah penyebutan nikmat, maka itu menunjukkan bahwa di antara rukun syukur beramal ibadah. Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, kullu ni'amin lam tuqarribuka ilallahi fahiya baliyatun alaika. Semua nikmat yang tidak bisa engkau manfaatkan untuk membuat engkau semakin dekat kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi bala malapetaka bagimu. Oke, saya nggak membahas tersendiri ya, kalau itu membatasi, saya ringkas saja. Rukun yang keempat dari bersyukur adalah apa, Beres? Sudah lewat itu. Itu masuk ke yang ketiga itu. Yang keempat ini mengungkap rasa syukur kepada orang yang menjadi sebab sampainya nikmat Allah kepada kita. Itu rukun loh. Itu rukun syukur loh. Karena Rasulullah bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak kepada orang atas nikmat Allah yang dia dapatkan, itu tidak akan pernah teranggap bersyukur kepada Allah. Tidak teranggap bersyukur kepada Allah. Menunjukkan rukunnya. Antum dapat nikmat nih dari Allah melalui seseorang, maka sudah sepantasnya lah antum mengungkapkan rasa syukur. Bagaimana ungkapan rasa syukur kita kepada orang? Bentuknya yang paling tingginya Nabi jelaskan,
balas dengan yang lebih baik. Kalau nggak bisa, balaslah dengan yang semisal. Kalau nggak bisa, panjatkan doa kebaikan untuknya. Itu yang Nabi ajarkan, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan berbagai macam kebaikan. Itu cara bersyukur. Kalau kita cuma mengucapkan alhamdulillah, 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 bersyukur kepada Allah, tapi luput salah satu dari 4 rukun ini, nggak diterima oleh Allah syukurnya kita. Makanya hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah singgung keadaan kita ini. Wa inna Allah ladu fadlin ala nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah itu begitu banyaknya nikmat dan karunia yang Dia berikan kepada manusia, tapi banyak pula di antara mereka yang tidak bersyukur. Padahal kalau kita banyak-banyakkan, manusia itu rata-rata selalu mengucap alhamdulillah, betul kan? Digigit alhamdulillah, digigit alhamdulillah, digigit alhamdulillah. Tapi tetap tidak dianggap sebagai bersyukur. Karena rukunnya nggak mereka jalani. Paham? Nah, kita kaitkan pembahasan kita, salah satu rukun syukur tadi, yang ketiga, yaitu beribadah, mengamalkan ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa dengan bulan Ramadan itu nikmat. Kita sehat di bulan Ramadan itu nikmat. Jangankan yang sehat, seandainya hidup berjumpa bulan Ramadan itu nikmat luar biasa. Hidupnya loh. Tidak perlu sehat. Sehat ya jelas kita butuhkan. Semoga Allah berikan kesehatan walafiat untuk kita semuanya. Tapi seandainya hidup saja diperjumpakan oleh Allah dengan Ramadan, itu luar biasa. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, lau qila li ahli kubur, seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, orang-orang yang telah meninggal, mintalah kalian, mau apa kalian? Maka niscaya di antara mereka akan ada yang meminta kepada Allah, duhai sekiranya aku dihidupkan sehari saja di bulan Ramadan. Sehari saja di bulan Ramadan. Mereka yang sudah meninggal itu tahu betapa luar biasanya manfaat untuk menyelamatkan diri kalau sudah meninggal di bulan Ramadan itu. Detik demi detiknya, menit demi menitnya, jam demi jamnya, hari demi harinya, malam demi malamnya. Terdapat padanya dengan izin Allah Jalla wa'ala penyebab selamat di alam kubur. Makanya dia berhayal, sehari aja gak usah lama-lama, sekiranya hidup di bulan Ramadan. Maka kalau kita nih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Itu nikmat luar biasa. Maka kita menjalankan puasa sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat itu. Miliki jiwa ini teman-teman, barakallahu fikum. Maka semoga kita lebih kuat menjalani ya, apa-apa yang akan kita jalani di bulan Ramadan. Maka itu hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mungkin yang bisa saya sampaikan. Begitu Abah Haidar. Diingat. Iya. Di besok, jangankan tahun depan, besok saya tanya. Ingat ya. Mungkin ada lagi yang bertanya? Ada? Firdaus? Apa? Lihat? Kalau zur wala malabihi, bukan melihat. Boleh diartikan menganggap, ya. Ya, betul. Ya, baik, barakallahu fikum. Ya. Ya, paham. Pertanyaan antum ini bukan validasi ya. Bahaya nih kalau validasi ini. Ya, bukan mencari pembenaran ya, bukan ya.
Baik, betul. Ya, bahwa kita semua ya dengan perbuatan dosa itu kadang ya sulit untuk dihindari, dijauhkan. Maka yang terancam adalah yang Allah sebut di surat Al-Ahzab. Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Tidak mengapa atas dosa-dosa yang kau kerjakan tanpa kesengajaan. Yang Allah akan hukum adalah yang memang telah terniat untuk melakukan itu. Terkait dosa yang antum sebut dan singgung tadi, kalau antum pas nggak sengaja, ya langsung dialihkan. Tapi kalau antum pas nggak sengaja, sekalian, nah itu yang mana? Maka langsung palingkan. Al-Ahzab, awal-awal Ahzab, antum buka surah Al-Ahzab. Kalau nggak surah ayat ketiga atau ayat keempat, antum buka surah Al-Ahzab. Walaysa